Halo, selamat datang kembali ke channel ini. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengucapkan harus dalam bahasa Inggris. Kadang kita kesulitan dalam mengungkapkan keharusan dalam bahasa Inggris. Apakah harus menggunakan must atau have to atau kata-kata yang lain. Pada umumnya ada 3 kata dalam bahasa Inggris yang lazim digunakan untuk mengungkapkan harus. Yang pertama yang biasa kita pakai adalah must. Kemudian yang kedua have to. Yang ketiga need to. Ya. Di dalam percakapan sehari-hari kebanyakan kita menggunakan must pada hampir semua situasi ketika kita ingin mengatakan harus. Padahal di dalam bahasa Inggris must berbeda konteksnya dengan have to dan need to. Kapan kita menggunakan must? Kita menggunakan must pada situasi yang tidak memiliki pilihan lain. Artinya ini suatu kewajiban. Misalnya, kita sedang bertemu dengan teman. Kemudian tiba-tiba kita mendapatkan panggilan telepon dari bos. Tidak ada pilihan lain pada saat itu kecuali kita memenuhi panggilan bos ke kantor misalnya. Maka dalam hal itu kita bilang, I'm sorry, but I must go. Mohon maaf, tapi saya harus pergi. I must go di sini mengartikan bahwa kita tidak punya pilihan lain kecuali berangkat menemui bos yang sudah memanggil kita. Kalau kita menggunakan have to, ini artinya seolah-olah ada pilihan lain dan panggilan dari bos tersebut tidak begitu urgent, tidak begitu mendesak. Padahal ketika bos memanggil anak buahnya, biasanya itu harus dipatuhi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa must adalah sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban atau keadaan yang sangat mendesak sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali melakukan hal tersebut. Kemudian must juga bisa ditemukan dan banyak sekali ditemukan dalam peraturan di dokumen negara misalnya, atau ketika kita keluar negeri ada aturan yang ditempel di dinding gedung atau di kereta api atau di tempat lainnya. Biasanya bahasa yang digunakan adalah must. Ya, misalnya you must obey the rules. Ini adalah bahasa otoritas. You must obey the rules. Kamu harus mematuhi peraturan. Artinya kita tidak punya pilihan lain kecuali mematuhi peraturan. Sebab di sini ada otoritas, ada hukum yang harus dipatuhi, sehingga kata yang digunakan adalah must. Ya. Oke. Kemudian kita ke have to. Dalam bahasa Indonesia, have to juga diartikan sebagai harus. Namun pada level keterdesakan, have to masih di bawah must. Misalnya kita bilang, I'm sorry, but I have to go. Ya, maaf, tapi saya harus pergi. Ya, di sini kita memang harus pergi, tapi tingkat mendesaknya kita itu tidak begitu kuat. Ya, but I have to go. Dan pada saat itu, walaupun kita harus pergi dan sepertinya sangat penting untuk pergi, tapi kita mencoba untuk lebih lembut dan sopan. Ya, but I have to go. Seolah-olah keterdesakan kita tidak begitu besar. Ya, jadi kita menggunakan I have to go rather than I must go. Ya. Kemudian yang terakhir, kita bisa menggunakan need to. Ya. Need to sangat lebih sopan dan halus dalam berkomunikasi dan juga tidak begitu kuat dalam urgensi, ya, dalam urgensi atau keharusan. Ya. Ketika kita menggunakan need to, tidak ada sesuatu atau situasi yang mendesak. Misalnya kita sedang berbincang dengan teman, kita bilang, sorry ya, saya kayaknya harus berangkat gitu. Nah, ketika kita bilang I need to go, di sini memang kita harus pergi, tetapi kita tidak dalam situasi yang mendesak atau tidak dalam keadaan di mana seperti di I must go tadi, bos kita sedang memanggil kita. Nah, I need to juga digunakan untuk konteks pembicaraan sehari-hari. Misal kita bertamu ke rumah orang.
kemudian tiba-tiba kita ingin ke belakang atau ke toilet. Kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang memakai must. Ya, kalau kita bilang I think I must go to the toilet. Saya harus pergi ke toilet. Karena kita menggunakan kata must, seolah-olah di rumah itu yang memiliki otoritas adalah kita. Padahal kita tamu. Dalam konteks ini, I think I must go to the toilet, ya, tidak juga bagus atau sopan menggunakan I have to. Ya. Kecuali si tuan rumah adalah saudara kita atau teman baik begitu. Tidak apa-apa kita menggunakan I have to, karena mungkin kita sudah sering ke toiletnya atau kita sudah beribu-ribu kali bertamu ke rumahnya, itu tidak apa-apa. Tapi tetap saja have to masih memiliki otoritas di situ. Seolah-olah ini kita memiliki kekuasaan. Nah, yang paling sopan adalah menggunakan need to. I'm sorry but I need to go to the toilet misalnya kan. Kayaknya sepertinya saya harus ke toilet. Artinya kita meminjam toilet dia dengan kata-kata yang lebih sopan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ada 3 kata yang digunakan dalam mengucapkan harus atau mengungkapkan harus dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah must, kemudian yang kedua adalah have to, dan yang ketiga adalah need to. 3 kata ini memiliki kadar kekuatan tersendiri. Must sangat kuat, yang menunjukkan suatu kewajiban atau otoritas, biasanya digunakan dalam situasi formal, situasi mendesak, atau di dokumen-dokumen yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas yang lainnya. Have to lebih sedikit di bawah must kadarnya, dan juga menunjukkan otoritas atau suatu keharusan. Namun masih ada pilihan untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Ya. Kemudian need to sangat sopan dan sangat lembut dalam menyampaikan keharusan. Nah, sobat sekalian, pastikan ketika mengucapkan keharusan dalam bahasa Inggris, kita harus memilih apakah dalam situasi tersebut kita mesti menggunakan must, have to, atau need to. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.